Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 2A, D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemecahan masalah. Di sini, saya, Afrita Audina, nomor absen 1, akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah dan bagaimana langkah-langkah dasar dalam pemecahan masalah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada quotes nih dari Arif Subagya. Terkadang, yang kamu perlukan adalah terjun dan terlibat pada akar masalah untuk memperbaiki keadaan. Teman-teman, quotes ini sangat berhubungan loh sama materi kita. Penasaran kan? Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada berbagai pendekatan untuk memecahkan masalah, tergantung pada sifat dan kerumitan masalah yang akan dipecahkan. Agar menjadi pemecah masalah yang efektif, kita harus tahu masalahnya seperti apa, lalu kita cari tahu cara menyelesaikannya. Materi yang kedua adalah langkah-langkah dasar dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, ada skema pemecahan masalah. Yang pertama, fact finding. Yang kedua, ID finding. Yang ketiga, evaluating. Yang keempat, implementing. Nah, sekarang kita akan membahas skema yang pertama, yaitu fact finding atau pencarian fakta. Apa sih fakta itu? Yap, fakta adalah potongan informasi tentang dunia yang bisa diakses secara bebas, diverifikasi oleh metode penelitian yang diterima secara umum sebagai informasi yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Pencarian fakta melibatkan pengumpulan semua fakta dan informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dijelaskannya sejelas mungkin. Skema kedua adalah ID finding atau pencarian ide. Di tahap ini, yang dilakukan adalah memunculkan ide sebanyak mungkin. Cara melakukannya bervariasi, mulai dari menanyakan pendapat orang lain, melalui alat kreativitas terprogram seperti teknik berpikir lateral atau teknik berpikir menyimpang, dan curah gagasan. Curah gagasan? Apa itu curah gagasan? Curah gagasan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan ide yang sebanyak-banyaknya. Ada dua curah gagasan. Yang pertama, curah gagasan individual. Sisi positif dari curah gagasan individual yang pertama adalah menghasilkan rentang ide yang lebih luas. Yang kedua, tidak perlu memikirkan ego atau pendapat orang lain. Dan yang ketiga, lebih kreatif. Akan tetapi, curah gagasan individual banyak sisi negatifnya. Di antaranya adalah tidak dapat mengembangkan ide dengan lebih efektif karena kita tidak memiliki pengalaman yang bisa membantu untuk mengembangkannya lebih lanjut dalam lingkungan kelompok. Jadi, kita sulit untuk mengembangkan ide-ide kita
sulit untuk merangkai ide yang lebih banyak lagi. Skema yang ketiga yaitu pencarian solusi atau evaluasi. Pencarian solusi memiliki dua bagian. Yang pertama, memutuskan sebuah solusi. Memutuskan sebuah solusi yang tampak bisa memecahkan masalah dengan cara terbaik, dengan melibatkan pemikiran atau pertimbangan tentang semua kemungkinan hasil solusi tersebut. Setelah kita memutuskan solusi, yang kedua adalah mengerjakan solusi tersebut. Mengerjakan solusi berarti menemukan dengan jelas bagaimana cara melakukan solusi tersebut. Jika solusi itu memecahkan masalah dan tidak menciptakan masalah baru, proses pemecahan masalah selesai. Akan tetapi, jika solusi tidak berhasil, pemecah masalah harus mengulangi proses itu dari awal lagi. Memang tampak melelahkan, karena ada banyak yang harus kita lalui. Namun, orang yang memiliki kemampuan memecahkan masalah akan memandang masalah dengan lebih percaya diri. Jadi, jangan takut menghadapi masalah ya. Langkah dasar yang keempat adalah penerapan dan tindak lanjut solusi. Nah, setelah kita memiliki kemungkinan solusi, kita sudah siap untuk menerapkannya dalam tindakan. Kita akan memerlukan energi dan motivasi untuk melakukannya, karena penerapan solusi membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Sekarang, setelah kita memiliki solusi, kita harus memutuskan bagaimana kita mewujudkan solusi tersebut. Ini nanti akan melibatkan orang-orang, waktu, dan kesempatan di masa depan, lalu mengkonfirmasi bahwa mereka sudah melakukannya sesuai rencana. Untuk selanjutnya, yaitu teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik merupakan kemampuan penting bagi kesuksesan karir secara umum, khususnya bagi kerja tim yang efektif. Jika kita bisa belajar membuat keputusan yang berdasarkan waktu yang terjadwal dan yang dipertimbangkan dengan matang, maka biasanya kita akan bisa membawa tim mencapai keberhasilan yang memang pantas didapatkan. Namun, jika kita membuat keputusan yang buruk, tim kita beresiko gagal dan waktu Anda sebagai rekan setim akan sangat singkat. Diagram pengambilan keputusan adalah cara tradisional untuk mengevaluasi alternatif solusi untuk memecahkan situasi bermasalah. Jadi manfaat utama penggunaan diagram pengambilan keputusan adalah membuat seseorang bisa membandingkan berbagai alternatif solusi dalam hubungannya dengan potensi manfaat dan potensi kerugian. Membuat daftar potensi keuntungan atau manfaat akan menggambarkan bagaimana dari masing-masing solusi potensial bisa menguntungkan. Potensi kerugian akan menggambarkan bagaimana potensi solusi tidak akan menguntungkan. Kita bisa mengevaluasi solusi yang ada berdasarkan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, apakah solusi itu logis? Yang kedua, apakah potensi keuntungannya lebih besar dari potensi kerugian? Yang ketiga, mungkinkah menerapkan solusi itu menjadi tindakan? Yang keempat, masalah tambahan apa yang mungkin diciptakan oleh solusi tersebut? Konsekuensi-konsekuensi potensial harus diketahui dan akan menjadi hasil dari analisis potensi keuntungan dan kerugian, dan harus menyamai hasil bersih potensi jika menerapkan keputusan tertentu. Lalu, ada pemikiran sistem. Yang pertama, ada pola pemikiran untuk penilaian. Budaya manusia itu didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan kumulatif. Mutu kemampuan berpikir dan perangkat pengetahuan kita menentukan seberapa bagus pemikiran kita. Yang kedua, ada teori sistem. Teori sistem adalah pandangan luas yang melebihi masalah teknologi dan terkait dengan pengembangan kerangka kerja teoritis yang sistematis untuk menjelaskan hubungan umum.
Pemikiran sistem tidak menekankan deskripsi struktur. Pemikiran ini menekankan fungsi dan hubungan tiap elemen dari keseluruhan yang dibahas. Sistem apapun memiliki struktur formal dan batasan fungsional yang pasti. Bagian-bagian yang memainkan peran mereka dalam tujuan yang menjadi alasan keberadaan mereka. Kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh sesuatu, jadi bukan memperhatikan sesuatu itu tersendiri. Dan bagaimana sesuatu itu bekerja sama. Karena setiap sistem memiliki tujuan sebuah sasaran yang akan dicapai sebuah tujuan. Mengarah ke tujuan adalah salah satu properti sistem tujuan. Tujuan sistem manapun adalah untuk melakukan satu fungsi atau lebih. Tujuan pendekatan sistem adalah untuk mengoptimalkan hasil dengan tepat. Jika kita tertarik mempelajari sistem pelatihan, kita mungkin bisa menentukan batasan sistem pelatihan yang sama-sama menjadi anggota subsistem bersama dengan sistem pendidikan dan sistem industri. Sistem adalah pengelompokan objek atau proses yang saling terkait. Biasanya bisa dipecah menjadi berbagai subsistem. Interaksi antara sistem dan subsistem ini dijabarkan dalam istilah input, output, dan umpan balik. Tingkat yang lebih rendah dalam hierarki menjadi subsistem, tingkat yang lebih tinggi menjadi lingkungan sistem. Sistem-sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Ini dianggap sebagai tujuan atau sasaran sistem tersebut. Ini merupakan tujuan sistem yang membuatnya pantas diteliti. Lalu yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah dua hal yang muncul bersamaan. Yang pertama, pendekatan sistem adalah sikap dasar pikiran untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pendekatan sistem adalah metodologi yang dilahirkan dengan pengaturan sistem untuk desain, instalasi, dan sistem kendali yang telah dengan sukses diterapkan pada hampir semua jenis proyek baru, termasuk proyek manajemen, pendidikan, dan produksi industri. Pendekatan sistem, apapun bidang penerapannya, mengikuti 4 tahap dasar, yaitu sistem analisis, sistem desain, kadang disebut sintesis, sistem instalasi atau implementasi. Yang keempat, ada sistem manajemen yang melibatkan perencanaan, kontrol, dan evaluasi. Keempatnya saling melengkapi dan saling memberi umpan balik satu sama lain. Karena itulah lingkaran yang memperkuat grafik yang mengilustrasikan proses sebagai sebuah siklus yang berulang. Analisis sistem adalah proses menentukan tujuan sebuah proyek. Umumnya sebuah proyek dibuat untuk memecahkan masalah tertentu, tetapi seringnya masalah tersebut perlu didefinisikan ulang. Kita perlu menyusun data yang diperlukan untuk menentukan sebuah proyek yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terlibat, tapi kita juga harus menentukan sistemnya, lingkungan di mana proyek tersebut akan beroperasi. Sistem yang lebih luas akan membatasi pendapat kita, menyodorkan berbagai batasan, prioritas, dan tujuannya sendiri. Jadi singkatnya, kita bisa menyatakan bahwa sebuah sistem adalah struktur atau organisasi dari suatu keseluruhan yang teratur, yang dengan jelas menunjukkan hubungan antar tiap bagian dan antar bagian dengan keseluruhan itu sendiri. Komponen-komponennya diatur sedemikian rupa sehingga cenderung membatasi tindakan menuju satu akhir yang spesifik. Setelah itu, kita akan membahas tentang struktur sistem. Sebenarnya, struktur bukanlah hal yang rumit. Struktur sistem mengenai bagaimana satu hal mempengaruhi hal lain untuk berubah. Contohnya, lingkaran yang memperkuat. Satu hal menguatkan hal lainnya. Contohnya, bunga pada tabungan. Bunga yang didapatkan akan ditambahkan pada tabungan yang awal. Contoh lainnya yaitu penambahan dan penurunan populasi. Yang kedua, lingkaran yang menyeimbangkan atau balancing loop. Keadaan yang diinginkan berinteraksi dengan keadaan sekarang sehingga menimbulkan celah untuk melakukan tindakan. Nah, celah ini semakin lama akan semakin sempit dan tindakan yang kita lakukan semakin kecil. Hal itu dikarenakan karena keadaan yang sekarang
hampir menyamai keadaan yang diinginkan. Sampai nantinya keadaan sekarang bisa sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Nah, yang kelima ada pendekatan. Nah, pendekatan di sini ada beberapa hal. Ada definisi masalah, yaitu mempelajari istilah dasar pemecahan masalah dengan seksama. Dengan mempelajarinya seksama, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada tujuan. Berbagai tujuan merupakan berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sadarilah berbagai tujuanmu itu, maka kamu akan dapat melihat dengan berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada situasi. Pahami situasi dengan baik dan objektif, dan jangan melabeli situasi itu adalah sebuah masalah atau bukan masalah. Yang keempat itu ada masalah. Masalah itu sebenarnya adalah situasi tidak sadar akan tujuan. Mengapa? Karena beda tujuan juga beda masalah. Beda situasi juga. Untuk tujuan A, situasi A bukanlah sebuah masalah. Akan tetapi, bagi tujuan B, mungkin situasi A adalah sebuah masalah. Itu adalah contohnya. Nah, kemudian ada penyebab. Penyebab itu adalah fakta yang lebih spesifik dan yang menimbulkan masalah. Jadi bedakan ya antara masalah dan penyebab. Jika penyebab ini lebih bersifat fakta dan lebih spesifik. Nah, bagaimana pada saat kita menemui penyebab? Maka fokus penyebab yang bisa dipecahkan. Jangan membawa-bawa waktu dengan berusaha memecahkan penyebab yang tidak bisa dipecahkan. Selesaikan saja penyebab yang bisa dipecahkan. Kemudian lanjut ke isu. Isu ini berbeda dengan masalah. Kalau masalah ungkapan negatif, maka isu adalah ungkapan positif. Jika masalah adalah tidak punya uang, maka isu adalah bagaimana caranya kita punya uang. Jadi isu ini bagaimana caranya kita untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Nah, yang terakhir ada solusi dan pola dasar. Solusi ini sebenarnya adalah tindakan spesifik atau tindakan lanjutan dari menyadari isu. Nah, pola dasar itu adalah pola yang kita gunakan untuk menyikapi sebuah masalah. Jangan pernah takut mengambil pola dasar. Banyak orang yang takut mengambil pola dasar, takut salah, takut tidak tepat, dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita sudah mengambil pola dasar sejak awal. Nah, bagaimanakah ketika kita ingin memilih pola dasar? Yang pertama, tentukan pola dasar. Atau pahami situasi lebih dahulu tidak apa-apa. Kemudian tarik kesimpulan. Jadikan lebih sederhana dan lihat sudut pandang yang berbeda. Itu akan membantu ketika kita ingin memecahkan sebuah masalah. Nah, kemudian ada grafik-grafik yang menunjukkan antara sisi positif dan sisi negatif ketika saat ada masalah. Ini bisa berubah sesuai dengan keadaan yang ada pada diri kita. Nah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman. Tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye.